Alhamdulillahil hannanil mannan satiril uyubi wa ghafiril dhunubi wal isyan. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah dzul jalali wal in'am. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu ila jami'in nasi kafatan. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila sabilir rahman wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu wa istanna bis sunnati ila yaumiz ziham. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Wa inni a'idzukum alla tamutunna illa wa antum tamassakuna bidinil Islam. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ibadallah, segala puja dan puji tentu hanya milik Allah. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada insan budiman, Rasul pilihan, Nabi akhir zaman, Nabi yang syafaatnya selalu kita nanti dan impikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selanjutnya izinkan dan perkenankan sebelum menyampaikan bainul khutbah pada kesempatan yang mulia di hari yang mulia pun juga di tempat yang mulia, secara khusus khatib mengajak pribadi dan tentu saja kita semua untuk sama-sama marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan cara terus menjalankan segala titah dan perintah Allah dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Identitas sebagai seorang mukmin pada 5 hari ke depan kita akan diingatkan kembali dengan perintah puasa. Yang seruan itu diperuntukkan khusus kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa diajarkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak semua orang yang dengan puasanya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pada kesempatan Jumat akhir di bulan Sya'ban ini, khatib ingin menyampaikan sebuah tema perencanaan persiapan dan pelaksanaan Ramadan. Sebelum itu semua, khatib ingin memberikan stimulus untuk memberikan semangat kepada kita semua tentang fadilah, keutamaan orang yang berpuasa. Pertama, kita tahu orang yang berpuasa itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya sahih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa karena Allah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua, orang yang berpuasa itu doanya mustajab, doanya tidak ditolak. As-shaimu la turaddu da'watuhu. Juga hadis sahih dalam dalam Imam Ahmad, Abi Hurairah. Orang yang berpuasa la turaddu, tidak ditolak. Apanya yang tidak ditolak? Da'watuhu, doanya. Sekali lagi, orang yang berpuasa, bukan orang yang tidak puasa, tapi orang yang berpuasa. Dan yang ketiga, semangat yang ingin khatib sampaikan,
pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Idza dakhala Ramadan, dalam riwayat lain idza jaa Ramadan futtihat. Ada hadis yang dibaca futihat, ada yang dibaca futtihat dengan tasydid. Futtihat abwabul jinan wa ghulliqat abwabun nar wa sulsilati syayatin. Begitu tiba datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, hadirin. Karena menghormati bulan suci, tidak ada satu bulan yang penyebutannya ditambah dengan kalimat suci. Kita mengenal Sya'ban, tidak ada bulan suci Sya'ban. Kita mengenal bulan Muharram, tidak ada bulan suci Muharram. Tapi yang selalu terngiang dalam benak kita, di telinga kita selalu menyandingkan bulan Ramadan dengan bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Meskipun ini kearifan lokal umat Islam, karena memang bulan Ramadan dosa-dosa orang yang berpuasa dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi bersih seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya, begitu. Lalu yang berikutnya, yang ketiga tadi, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Hadis-hadis ini sahih. Dan yang keempat, mendapatkan pahala khusus. Apa itu? Mendapatkan pahala khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Kullu amal ibni Adam, setiap amal manusia, yudha'af, dilipat gandakan. Al-hasanatu amthaliha ila 700 di'fin. Ganjaran orang atau umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap ia melakukan amal, amalannya itu dilipat gandakan bahkan sampai 700 kali lipat. Faqala subhanahu wa azza wa jalla, Allah berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi, puasa untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Lisaimi farhatan, orang yang berpuasa punya dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri, satu kebahagiaan ketika berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan satu kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala khulufu fihi atyabu indallahi min rihil miski, dan bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih atyab, lebih wangi dia daripada minyak kasturi. Hadis-hadis ini diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa. Karenanya bagaimana kita mempersiapkan itu semua untuk meraih kualitas puasa yang terbaik? Maka ada 3 caranya. Yang pertama, lazimkan, pertingkatkan, tambah kekuatan ibadah salat kita. Tidak hanya salat wajib, tapi pun salat-salat sunnah. Salat-salat sunnah di antaranya adalah salat yang mengiringi salat wajib, yang kita kenal dengan salat rawatib. Dalam hadis sahih ada 12, tapi kemudian Ibnu Umar menyebutnya 10. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sesudah isya, sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. Tidak hanya salat wajib, tapi kita perdahsyat salat sunnah kita, duha kita, tahajud kita, tasbih kita, agar kualitas puasa kita semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya adalah lazimkan membaca Al-Quranul Karim. Karena Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai saat ini sudah terbiasa kita dengan bangun lebih awal, hadirin. Kalau terbiasa kita bangun hanya pada saat subuh dikumandangkan azan, mulai 5 hari ke depan ini, kita harus setel alarm kita.
Kita mulai bangun jam 3 atau paling tidak jam setengah 3 untuk terbiasa melaksanakan sholat tahajud. Dan mudah-mudahan kita semua bisa melakukan itu. Yang terakhir, agar kita memperoleh 4 fasilitas itu, kita harus tidak hanya sholat, tidak hanya mengaji, tapi persiapkan amal terbaik kita. Karena persiapan puasa adalah iman, kemudian yang kedua iman, yang kedua ilmu, dan yang ketiga amal. Sekali lagi, kesemuanya itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Apa persiapan kita? Iman, yang kedua ilmu, dan yang ketiga amal. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza